Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ini kita lanjut muat lagi di lokasi yang berbeda teman-teman ya. Ini adalah lokasi yang saya bilang tadi, yaitu sawit abal-abal kantong ya, sawit abal-abal kantong plastik teman-teman. Yang mana tempat dari si bibitnya teman-teman adalah sawit abal-abal berbungkus kantong plastik teman-teman ya, kantong plastik gula ya teman-teman, kantong plastik gula. Dia tidak menggunakan segel atau tempat yang khusus ya teman-teman, dia cuma kecambah di dalam kantong plastik gula, sama sekali tidak original teman-teman, sangat tidak original. Nah, inilah contoh hasilnya teman-teman. Ini lahannya 3 hektar ya, 3 hektar teman-teman, lahannya 3 hektar. Namun hasilnya di sini luar biasa teman-teman hasilnya. Pada panen puncak itu masih dapat, kita dalam panen 14 hari itu kita dapat 10 ton teman-teman. Jadi dalam 1 bulan tuh kita dapat 22 ton. Itu lahan 3 hektar teman-teman. Waktu panen puncak, kita ingat di tahun 2001 masuk ke tahun 2022 kemarin ya, waktu kena boykot Pak Presiden kita, karena boykot harga sawit turun jatuh. Wow, itu sangat banyak sekali. Kita pernah tembus di sini nih semuanya teman-teman ya. 1 bulan tuh ya 2 tempat teman-teman ya, 2 tempat ya. Lumayan hasilnya, cukup lumayan bagus teman-teman ya. Nah, waktu itu kita mengembalikan modal kita untuk pemupukan. Waktu itu ke tempat kita memupuk semua ini kita habis 80 dalam satu lahan kita habis 50 karung teman-teman ya. Dalam lahan 3 hektar itu habis 50 karung, dan lahan sebelahnya kita habis 30 karung teman-teman. Jadi semuanya lahan ini kan jadi satu, punya saya dan punya orang tua. Ini punya orang tua, kita rawat, diserahkan ke kita, jadi kita rawat teman-teman ya. Jadinya semuanya adalah 6 hektar lebih teman-teman, dalam satu jalur jalan ya, tapi beda lokasi ya teman-teman ya. Nah, itu kita menghabiskan pupuk kemarin sekitar 80 karung waktu itu. Setiap pemupukan tuh habisnya segitu teman-teman, karena satu pohonnya 5 kg itu per tahunnya teman-teman. Itu 1 tahun pokoknya kita mengkocorkan dana banyak, lumayan banyak teman-teman, sesuai dengan hasilnya juga, walaupun kita pakai sawit abal-abal saja teman-teman. Nah, makanya jangan ragu, saya katakan tadi, walaupun sawit awal-awal kantongan plastik gula, tapi di sini sangat banyak sekali kemarin teman-teman yang kita ganti, kita matikan, kita sulam yang baru teman-teman, karena banyak sekali bunga landak atau buah landak yang jantan tidak mungkin kita perbaiki teman-teman. Itu banyak sekali teman-teman, ada kalau 10 pohon ya teman-teman, 10 sampai 15 pohon dalam satu lahan teman-teman, karena memang ini punya, bukan kita yang nanam ya teman-teman, tidak diseleksi sama sekali, langsung tanam saja sama pemilik sebelumnya teman-teman. Ini kita melanjutkan saja, setelah kita yang pegang sudah kita ganti yang baru dengan bibit yang bagus. Sama aja juga abal-abal cabutan dari kebun ini juga kita tanam ya, alhamdulillah semuanya berbuah. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan video yang kita sulam, ada teman-teman pohonnya, kita biar bisa kita videokan ya teman-teman. Mungkin yang ragu, mungkin petani sawit pemula di sini ya teman-teman, pokoknya jangan ragu tentang sawit ini teman-teman. Kenapa? Saya lihat di sini pribadi sendiri ya teman-teman, yang sawit unggul sekalipun teman-teman, kalau tidak dirawat, tak dipupuk, hasilnya nol juga teman-teman. Coba lihat sekarang sawit TN1 itu ya, TN1 yang kemarin proyek replanting itu semuanya sawit unggul teman-teman, TN1 ya. Ada, itu adalah bibit resmi unggul dari Bina Tani teman-teman, TN1 ya, bibit unggul dari pemerintah. Nggak mungkin bibit itu jelek ya teman, pasti bagus karena pengawasan pemerintah teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tuh makanya jangan ragu, memang untuk sawit jenis abal-abal ini dia walaupun tidak dipupuk, jarang kita pupuk, memang tetap berbuah teman-teman, tapi nggak sesuai hasilnya ya, nggak sesuai. Memang sifatnya untuk sawit abal-abal ini memang cukup liar, walaupun dari pupuk masih tetap bagus buahnya, banyak buahnya, dan sebenarnya seperti itu. Nah, ini teman-teman lihat untuk proses pemuatannya sudah tinggi teman-teman, ini hasilnya cukup lumayan bagus ya. Nah, ini memang untuk sawit umur segini teman-teman, lagi naik-naik daunnya, lagi banyaknya. Lihat saja yang replanting itu dalam sekali panen bisa dapat 5 ton per sekali panen teman-teman ya. Nah, seperti itu kita bandingkan dengan yang unggul Bina sawit TN1 tadi.
Nah, untuk sawit abal-abal dengan luas yang sama teman-teman, 2 hektar, kita coba untuk proses panennya untuk tonase sama teman-teman, sama sekali sama ya, karena kita punya teman, karena namanya kita pemuat sawit sendiri seperti ini teman-teman, tidak menebak-nebak, hasilnya kita tahu langsung dari pabrik timbangannya sekian, dan kita saling sharing juga waktu kita nunggu antrian di pabrik tentang sawit teman-teman, makanya kita tahu dan pengalaman juga. Makanya kita untuk ya memang kalau mau teman-teman ya, kalau memang mau tanam di lahan baru teman-teman ya, pakailah sawit unggul teman-teman, pakailah sawit unggul kalau memang ragu dan takut, karena memang untuk sawit unggul ini jarang sekali kita ketemu namanya bibit apkir ya teman-teman, seleksinya kurang ya. Kalau dipupuk bagus hasilnya sangat bagus. Pokoknya yang orang yang kuat mupuk atau kencang mupuk, cocoknya memang sawit unggul teman-teman ya, itu cocok sekali nanam sawit unggul. Kalau yang rajin mupuk misalnya tiap 4 kali setahun itu cocok, orang yang menanam sawit unggul itu cocok teman-teman, karena sawit unggul ini kalau dia semakin dipupuk semakin hasilnya luar biasa teman-teman ya, banyak, karena dia untuk sawit unggul ini mengandalkan buah banyak teman-teman, bukan berat ya. Kalau untuk berat pertandan perjanjangnya memang dia beda, tapi tidak terlalu jauh dengan sawit abal-abal, paling dalam satu janjang dengan besar yang sama ya sekitar 1 kilogram saja ya, 1 kilo saja bedanya, nggak terlalu banyak. Tetapi kalau hitungan besar ya sudah banyak teman-teman, karena dalam susunan yang tinggi sama seperti ini teman-teman, kalau ini kita bisa dapat 2 ton lebih, 24 atau 23 ya teman-teman. Kalau di anu ya sekitar 21 lah begini, yang biasa kita rate atau biasa kita muat ya. Tapi ya jujur aja ya tergantung pilihan masing-masing teman-teman. Kalau yang terlanjur, yang saya maksud yang sudah terlanjur nanam sawit abal-abal ya rawat saja, jangan ditebang. Apalagi teman tuh dalam proses teman-teman tuh lahan tuh beli seperti itu, usahakan kembalikan modal dulu biar bisa beli lahan yang baru lagi, nambah seperti itu. Jangan langsung ditebang karena takut hasilnya jelek tadi ditebang. Mungkin kalau yang modalnya banyak sih enggak masalah teman-teman, kalau yang beli sultannya enggak apa-apa, ditebang aja. Tanam bibit unggul jenis apa aja bagus teman-teman, semua bibit unggul bagus ya, semua bibit unggul bagus, mau ya Taupas, PPKS, Sriwijaya, apalagi Ferdan Selek, apalagi ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pabrik ya, kita langsung bongkar muatan kita. Ini antrian sangat padat sekali teman-teman, ini proses masuk ke pabrik sangat padat sekali. Ini susun, ini karena sudah sore hari teman-teman, biasanya seperti ini memang biasanya antrian di pabrik. Nah ini dapat 24